Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, sebetulnya pengagum Ustadz itu bukan hanya yang muda, termasuk saya yang 80 tahun. Jadi berbaginya jangan hanya pada yang muda-muda, tapi yang tua-tua juga dirangkul dan diajak serta supaya mereka juga bersemangat dan tergairah. Jadi mohon nanti kalau di tempat-tempat orang-orang yang berkumpul disapa juga yang udah, ya begitulah, sebentar lagi kakinya udah dikubur satu gitu. Jadi mohon supaya kita juga disemangati karena kita adalah bagian dari pengagum Ustadz. Ya, Ustadz sih sebetulnya nggak cakep kayak Brad Pitt ya, enggak. Tapi omongannya itu loh, dalam 1, 2, 3 kata langsung masuk ke hati. Alhamdulillah. Dan itu sangat membuat hati kita nyaman dan tenang. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan umur panjang yang bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi udah hadir di sini. Itu membuat kami semuanya merasa bangga didatengin Ustadz yang kalau di Instagram itu pengikutnya sampai puluhan juta. Hebat ya Ustadz ya. Itu Ustadz dapat duit apa? Kalau dapat duit kalau bagi-bagi. Salam sama keluarga. Katakan banyak pengagum Ustadz. Jadi mohon Ustadz sama keluarga yang di rumah diurus dengan lebih baik supaya jangan terlalu kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dari Ibu Min Eruno bahwa selama ini saya selalu komunitas hijabers, hai anak-anak muda mantan tato, ini biker subuhan, kenapa yang kami yang tua Ustadz nggak pernah sapa? Jadi Ibu begini Bu, saya dulu kalau sholat Jumat, habis pulang sholat Jumat ketemu dengan emak, dengan ibu, dia suruh saya cerita ulang lagi apa tadi cerita si khotib itu. Coba kau cerita. Biasanya dia nunggu saya pulang baru dia sholat zuhur. Dia udah pakai mukena, begitu saya pulang baru dia sholat zuhur. Habis selesai itu dia tanya, apa kata khotib tadi? Jadi situlah saya cerita. Jadi sekarang saya tidak pernah merasa menceramahi orang, Ibu. Saya sedang bercerita dengan ibu saya. Jadi saya tidak merasa menceramah. Ada satu jamaah pernah nanya saya, Ustadz mohon maaf ya, iya. Ada orang lain untuk mengakrabkan suasana, dia buat sesuatu joke, lelucon, tapi maaf, agak-agak ke porno. Tapi Ustadz Somad sekalipun nggak pernah, kata dia. Kenapa? Dia tanya saya. Saya bilang gini, mungkinkah saya joke agak berbau demikian di depan ibu saya? Karena saya setiap ceramah itu, saya selalu, jadi tidak heran juga banyak followernya emak-emak, karena memang seolah-olah saya sedang bicara dengan ibu saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Tapi insya Allah yang ibu sampaikan mulai malam ini untuk yang besok pagi saya sapa ibu-ibu, ibu-ibu semua. Insya Allah masukan yang luar biasa. Jarang sekali orang menyampaikan to the point seperti ibu. Manfaat buat saya. Ya Bu, lalu kemudian dulu saya punya Instagram 9 juta dulu, sekitar setahun lebih yang lalu. Karena satu dan lain hal, Instagram itu mau tidak mau harus kita ganti dengan yang baru. Start lagi dari awal. Jadi kalau ditambah yang dulu dengan yang sekarang, betul, itu bagian doa Ibu, lebih dari 10, bisa 12 kalau ditambah sama yang lama. Mudah-mudahan ke depan. Dan kita memang ingin itu hanya sebagai media dakwah, nggak ada yang lain karena statusnya. Adapun dari Instagram saya nggak dapat duit. Video ceramah itu pertama diupload 2012, tapi kemudian saya buat channel baru Juni 2019. Jadi Agustus ini itu kami dapat setahun. Kita tidak isi kontennya macam-macam, lalu thumbnailnya untuk ini supaya jamaah ini supaya diklik, enggak, kita normal-normal aja,
nggak ada pakai konsultan macam-macam, nggak. Normal-normal biasa-biasa aja. Kemarin kalau di total-total 206 sekian tambah sekian, lebih kurang sekitar ya setahun itu 400-an juta. Tapi semuanya sudah diserahkan untuk beli beras fakir miskin. Nggak saya ambil sedikit pun. Karena saya, ibu lihat kurus, makan juga nggak banyak. Kemudian juga pakaian juga cukup, nggak ada mau apa lagi gitu. Jadi saya bisa untuk berbagi. Itu pun juga inspirasi dari ibu. Dari ibu saya dulu, kalau saya pulang habis pengajian, dia pasti cerita, tadi ada di sana janda punya anak 3, rumahnya tanah, mau diusir karena nggak bayar uang kontrak. Saya udah tahu nih, endingnya pasti bisa nggak dia. Lalu kemudian nanti kalau pulang lagi cerita, itu ada di sana tukang masak, dia pagi masak ke rumah orang kaya, jalan kaki 10 kilo. Dan di sana dia cerita dia makan ikan yang kemarin, sementara mereka makan enak. Ujung-ujungnya bisa nggak dibelikan ini sepeda? Jadi saya sudah tahu tuh, oh ini endingnya udah kebaca. Dulu saya merasa itu menyenangkan, tapi satu sisi mungkin ada tidak menyenangkan. Tapi setelah beliau tidak ada kerinduan, rindu. Akhirnya saya buatlah yayasan, nama almarhumah. Saya masukkan uang itu ke situ. Setiap bulan kami belikan paket sembako. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kemudian roti, kemudian susu saset, kemudian makanan pokok, kami serahkan ke fakir miskin. Dari hasil itu ibu, tadi ibu mau minta, saya sudah transfer semua. Untuk yang akan datang, nanti Bang Sandi ingatkan saya untuk saya transfer ke ibu sebagai pemberian dari salah seorang, anggaplah saya anak ibu, yang bisa berbagi kepada ibunya insya Allah di masa akan datang. Lalu kemudian poin yang pertama masukkan, poin itu untuk masalah berat badan. Saya kemana-mana kalau sampai di hotel saya tetap timbang 49, sekian. Lalu kemudian setelah tablik akbarnya stop online, saya tidak ada lagi ke hotel. Belakangan kemarin ke Medan, setelah 6 bulan saya timbang, sekarang 56. Jadi 6 bulan saya nggak keluar itu bertambah 6 kilo. Jadi banyak orang lihat, loh Ustaz lebih fresh sekarang ya. Nah jadi itu setelah saya pulang dari Medan itu 56, baru sedikit. Berarti kalau saya tambah lockdown 3 bulan lagi, ini bisa 60 ini. Nah, jadi ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Adapun cerita tentang badan kurus, makan kecil itu saya tidak pernah tahan makan ibu. Saya makan itu nggak pernah saya tahan. Jadi saya tanya, kenapa saya makan sedikit? Tradisi anak-anak bayi di kampung kami, itu anak bayi itu perutnya diikat pakai kain. Diikat pakai kain, dibedung istilahnya. Lalu kemudian anak-anak lain dikasih makan dulu, baru dibedung. Setelah dikasih makan, kenyang, baru dibedung. Nenek saya lain, dia bedung dulu, baru makan. Jadi kata mak saya, mungkin usus kau ini kecil. Dia nggak pakai dokter, nalar dia aja. Jadi waktu nenek saya ditanya, kenapa cucu, saya cucu pertama, kenapa cucu ini dibedung dulu baru kasih makan? Aku malu nanti cucuku ini diundang orang tempat makannya banyak, katanya. Kata nenek ini. Mungkin nenek itu tahu juga nanti saya akan diundang tablik akbar. Lalu kemudian orang kan selalunya sering itu di komen-komen ketika ketemu dengan wawancara TV One dengan artis-artis, ada komen di situ. Kenapa ya Ustadz nggak mau ngelihat perempuan? Gitu. Ustadz sangat menjaga pandangannya. Padahal sebenarnya bukan saya nggak mau ngelihat, kamera itu kan ke mata saya. Jadi betul juga ungkapan itu. Andai dulu misalnya dikasih makan dulu baru dibedung, mungkin menjadi ini, orang akan lihat. Ustaz Somad itu ceramah aja katanya mesti makan dikit, makannya banyak juga. Jadi saya kira orang-orang tua dulu itu penuh dengan doa. Bahwa itu tidak sesuai medis, saya yakin dan percaya di balik tindak tanduk perbuatan mereka penuh dengan doa-doa. Mudah-mudahan saya yakin juga Bang Sandi dengan kesuksesannya adalah doa dari ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan doa dari ibu semua insya Allah. Terima kasih.